tiba untuk mencontoh, dan semoga kita sekalian sebagai ahli PAP adalah sebagai umat yang setia untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku yang mungkin sudah beberapa menit saya akan memberikan satu tema. Yang tema ini saya buat sendiri, temanya saya karang sendiri. Antara lain adalah ibadah atau amal ibadah yang bersinergi dengan akal. Ini adalah satu tema yang akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti dalam waktu 40 menit ini mudah-mudahan cukup apa yang saya sampaikan. Yang tadi Pak Ketua PKP Mas Pak itu menyampaikan pusat jalan Prabowo. Dia begitu maju jalan Prabowo sebab jam 6 harus sudah selesai. Apalagi yang sekarang di lokasi Batu Barat ada kegiatan. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan Pak Menteri itu untuk saya sampaikan materi yang sudah saya selesaikan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat kalau saya mempelajari atau mencari hal-hal yang ada dalam Al-Quran, yang antara lain adalah surat Al-Hijr ayat 93 dan 92 dan 93. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa rabbika lanas'alannahum ajmain. Maka demi Tuhan kami adalah Allah, pasti akan menanyai, nakoni kepada kamu sekalian, menanyakan kepada kamu sekalian apa yang ditanyakan nanti pada hari akhir atau hari kiamat. Apa sing takoni? Ayat berikutnya 93 adalah amal kamu tidak malu tentang apa yang telah kamu lakukan di dunia, tentang apa yang kamu lakukan di dunia itu sesuatu yang besar di dalam akhirat. Apapun itu tanyakan oleh Allah. Nah, kemudian dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditandaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya, melalui hadisnya. Jadi pokoknya nanti akan ada di dalam di sini, antara lain Latahu adalah abdi yang memiliki amati mungkaini yadalillah ta'ala hatta yus'alana an arba'ata asya. Tidakkah kamu melangkah orang yang laku, tidakkah kamu melangkah kedua tapak kakimu, sebelum kamu sekalian ditanyakan dalam 4 perkara. Sebelum langkah, kamu sebelum langkah
nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri bertanggung jawab apa yang kamu perbuat di dunia. Bertanggung jawab apa sing dilakoni nang dunya. Apa yang dikerjakan di dunia. Nah, kemudian dalam hadis itu empat perkara yang nanti ditanyakan oleh Allah di akhirat. Yang pertama adalah an'umrihi fima afnahu. An'umrihi fima afnahu. Tentang umurmu, tentang umurnya, bagaimana kamu habiskan umur kita ini, untuk apa kita habiskan? Tanya oleh Allah. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang masih dini lagi. Balik sampai meninggal dunia perbuatan dari lingkaran antara balik sampai mati nanti perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Rupe kowe iki nang dono ben apa sing tak lakoni? Anjing. Banyak sekali Allah, banyak sekali saya balik dulu masuk dulu Pak. Saya dulu kasih si job ini wes sampai bermalam-malam di Houston. Dia no, dah. Makanya Pak Sulaiman teman saya ngaji. Kemudian terus ngomong, terus apa meneh sing tak lakoni? Mas saya malu. Ya wes saya malu menyampaikan ya Allah. Supaya malah kemudian kata sampaikan di Al-Hamid seperti itu. Terus sampai tobat ora saat ini, ya Allah, ya Allah. Karena apa? Dikatakan oleh Rasulullah dalam pidatonya, saya keringat itu. Artinya keringat dalam hati seorang keringat di waktu Rasulullah berjatuh tidak. Ini saya keringat untuk hadis itu. Antara lain, ya Tuhan nas, tubuh ilah. Qabla anta tuzghulu. Hai manusia, tobatlah kamu sekalian sebelum kamu mati. Tobat sebelum mati. Kemaksiatan tinggal semua. Adu pikir tinggal. Main remi. Main awan tinggal. Udah kali duit di Solo karena aku jatuh jelas Tuhan desa pada dewan. Padahal dia sudah sampai gitu. Dia tahu ya, karena aku sampai itu sampai belum tahu ini kebenaran dan berdua dosa bijen. Saya itu banyak orang sakit.
Ya ayuhan nas tubuh ila Allah, tobat kepada Allah sebelum kamu mati. Karena mati ada sekarang tahu. Ono 3 hal yang perlu diingat untuk mati. Kalau ada istilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah kalau sobo. Ada 3 hal tentang mati. Kapan Anda mati? Ngerti? Anda ngerti? Di mana Anda mati? Ngerti? Ngerti. Karena apa Anda mati? Ngerti? Karena mati, karena apa mati? Gimana mati? Kapan mati? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Karena tidak tahu, maka berbuatlah kebajikan, berbuatlah amal soleh. Dosamu apa? Dosamu mati. Mati tidak pandang umur. Bayi rasa lahir diambil oleh Allah. Ada. Mati umur separuh, umur 40, 30, 40 meninggal banyak. Kalau boleh umur sebuah seperti saya sudah tua, ini kecil gaya ini sino, gaya ini umur kok boleh saya sino. Soalnya kotornya nom, kotornya anjing nama, kotornya anakku jadi kotorku, malik nom. Kapan mati, karena apa mati, gimana mati, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu berbuatlah kebajikan. Dosamu mati. Saya sudah umur 75. Menurut Iqbal Rasulullah meninggal tahun sudah umur 63. Saya diberi bonus oleh Allah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Untuk apa umur 12 tahun ini? Untuk beribadah. Nanti akan sampai berikutnya nanti akan sampai kepada baik. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta dan tidak dapat meminta ke mempercepatkan. Ya Allah, aku harus mati, ojo diwujud ya Allah. Tidak bisa. Ya Allah, aku pengen mati, aku pakai Allah ya Allah. Tidak bisa. Jalur mati. Tidak bisa. Senajan ini kalau ditulis jalur mati sampai 1000 kata itu minta Pak Allah untuk membunuh, untuk mematikan saya. Tidak bisa. Aku ya Allah jangan diambil darah saya. Kalau saya berusaha mati amalku pakai, aku cek senang mudah-mudahan. Tidak bisa. Nah kalau ditulis bisa, tidak bisa. Hanya satu yang perlu diingat, mati bunuh diri
bisa disolatkan. Ini masih ada pertentangan. Mubalik kita pun masih ada pertentangan. Kalau saya berpedoman melalui hadis-hadis bahwa bunuh diri tidak boleh disolatkan. Alasannya apa? Besok aja diterangkan. Kalau pengen tahu, belum undangan. Dan sekalian itu tadi adalah surat An-Nahl 16-61. Ora oleh jaluk karo ora oleh mempercepat proses. Ora oleh jaluk ojo dipateni karo ora oleh mempercepat. Aku pakai nomor. Tidak bisa. An-Nahl 16-61. Tapi tidak bagi soal apa tidak bagi. Ini adalah tentang kematian. Tentang kematian ini mohon kepada kita semua, walaupun masih muda, apalagi yang masih tua, ayo sebelum kita mati kita beribadah. Duit-duit yang berbangun. Saya ingin duit orang kalian kan yo saya ngomong. Atau sampai orang saya ini saya ngomong. Itu apa? Walaupun sedikit itu adalah pakai amal. Sesuk lagi kata oleh Allah al-jazalah dari. Nah kemudian untuk berikut yang kedua, kalau tadi adalah umrihi fima afnahu, umur kok habis ini bohong. Kemudian yang kedua adalah wakan jasa diri fi him afnahu, tentang badannya, tentang badanmu, untuk apa digunakan. Badanmu kok bohong, digunakan bohong. Saya akan mengambil satu sampel atau contoh bahwa di jasad kita, di tubuh kita, dari ujung rambut sampai telapak kaki, ini adalah satu komponen, satu rangkaian disebut tubuh atau jasad tubuh. Ada mata, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, hati, otak, dan lain sebagainya adalah sebagai jasad. Nah, kemudian dalam hal ini mata kita, apakah sudah kita bersihkan? Mulut kita, apakah sudah kita sucikan? Tangan kita, apakah juga sudah kita bersihkan? Kemudian kaki kita, apakah juga sudah kita bersihkan? Sekarang mata kita ini dibikin atau dibuat oleh Allah untuk melihat. Mugawe delok barang sing apik-apik. Tetapi kadang-kadang karena mata mungkin merokok, orang tahu nang lalu atau berdu, mau lipat kacane CEO lipat. Gue semangatkan tidak bisa dulu. Maka tidak siapapun itu sudah mau laki-laki mau itu bebas. CEO lipat langsung kok kita ini
Memang tahu ya. Padahal CEO itu sama kayak, saya ngomong kayak Tino itu sama kayak. Tapi alhamdulillah, CEO untuk di PAP ini tahun yang dulu wanita-wanita Asia baru hebat-hebat untuk mati di PAP. Nah, kemudian apa kita harus kita bersihkan? Tangan kita harus kita bersihkan semua untuk kita bersihkan. Tangan apa yang begitu soal? Kalau akeh dosa ini, satu contoh saja. Ada seseorang yang Banu, jalur pas seperti itu. Kalau sampai akeh, ini akeh, nopo akeh. Sabine kering, tonggolnya itu kering. Kalau Banu, sampai lo semayani harus semayani suwek. Dia bodoh, bodoh. Akhirnya bocor. Berarti apa? Pencuri lain, maling kayak wong. Ini kadang-kadang belum umum. Kadang-kadang umum. Sikil, kaki ini juga punya dosa. Orang dulu ini enggak. Tapi akan bangunnya langsung itu. Ini. Oh ya ini. Ada lagi. Nanti enggak dosa. Untuk apa kita membersihkan dari kesemuanya itu? Dari mata, dari mulut, apalagi mulut, Masya Allah, aduh, ngomongnya, orang mana sih? Ngomongnya, kamu lalu, saya yang menyampaikan dulu, ngomongnya terus ngomongnya, lainnya dosa. Dengan apa kita membersihkan itu? Dengan berwudu, setiap kali wudu, sempurnakan wudu kita, sempurnakan itu. Mata nanti akan bilang dosanya, mulut akan bilang dosanya, tangan akan bilang dosanya, kaki akan bilang dosanya. Iya kabeh. Kalau terus ngomong wudu sudah dosa. Kalau lebih biasa, saya telah membaca hadis ini. Saya telah membaca hadis yang antara lain hadis dari Rasulullah SAW. Wahai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa wa ahsana wudu'a kharajat khatayahu hatta takhraja min tahti asfalihi. Dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wudunya, barang siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kuku mereka. Siapapun yang wudunya sempurna, dosa-dosanya akan keluar
dari bawah kuku-kukunya. Hadis dibuatkan oleh Muslim. Sahih. Bagaimanakah untuk menyempurnakan wudhu kita, menghilangkan dosa-dosa di jasad kita? Pertama, niat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wudhu. Kemudian sampai selesai, tidak seakan-akan wudhu ya. Nanti ada khusus untuk mulai tentang wudhu, tidak full seperti ini. Nah, kemudian wudhu selesai, sampai kaki selesai. Kemudian sebelum membasuh pakai handuk harus berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan dari Tirmidzi. Kalau tadi adalah riwayat dari Muslim, kalau yang tambahan dari Tirmidzi. Kedua-duanya sahih. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat muttaqin. Selesai baru-baruan. Selesai sambil membaca dosanya tes hilang. Menurut hadis ini, menurut kata Rasulullah, hilang dosa adalah berbeda. Nek kudu ya sempurna. Orang alhamdulillah, orang kudu bebek. Aku kudu orang berdoa barang langsung lalu sholat. Padahal minta wudhu, minta sholat itu wudhu adalah kunci dari menjalankan sholat. Kunci dan wudhunya rasa, wudhu rasa sempurna. Syaratnya orang sempurna, wudhunya orang rasa. Sholatnya orang sah. Makanya wudhu adalah kunci. Kalau sholat kan wudhu. Kunci sholat adalah penting sekali. Hadis yang penting sekali. Hadis dari Rasulullah, siapapun yang wudhunya sempurna, dosa-dosa akan keluar dari bawah wudhu. Apa yang enak hadis ini pakai. Bahkan dari manapun, kalau ini adalah dari kuku-kukunya. Kalau hadis yang lain juga Sahih Bukhari, bahwa sebelum dihanduki wudhunya sempurna, dari motor tes hilang, dari mulut hilang, dari tangan hilang, semua akan hilang. Ini mirip dengan hadis ini, mirip sama, artinya sama dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian dari sekalian dalam dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tentang buangan jasa diri malah terus cukup di sini saja. Udah zaman waktunya udah cukup dulu. Kemudian yang ketiga, buangan ilmihi ma'amilah diri. Buangan ilmihi ma'amilah diri. Tentang ilmu, sudahkah kamu amalkan? Tentang ilmu, sudahkah kamu amalkan? Bahkan ilmu mana tidak ilmu. Sudahkah mengamalkan ilmu? Nah, sekarang kita berbicara tentang ilmu. Ilmu adalah sangat penting sekali. Mengapa penting? Terbukti bahwa anak-anak kita seperti tadi anak yang membaca ayat suci Al-Quran tadi, mengapa dia bisa membaca? Karena dia mau belajar. Jadi ilmu harus disertai dengan belajar.
kehidupan. Oleh karena itu, nak pengen roske iki selamat berjumpa pada Gus Alberto dan Gus. Kalau ingin melanjutkan dalam hal ini, nanti baru pengen ngerti kok. Ya. Mudah-mudahan dari sekalian apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan kita sekalian adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi al-Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati. Aku qul hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa kepada